Halo sahabat YouTube, hadir lagi dalam video dan cerita. Kali ini saya mau sedikit cerita tentang fakta Kawah Putih Ciwidey. Sebelum ceritanya, dimohon dukungannya dengan share video ini, like, komentarnya, dan juga aktifin loncengnya. Oke, simak ceritanya ya, jangan di-skip videonya. Fakta mengenai Kawah Putih sebagai tempat wisata yang memesona. Cerita ini membahas mengenai fakta Kawah Putih sebagai tempat wisata yang mempesona. Terdapat beberapa fakta Kawah Putih yang perlu dijelaskan karena Kawah Putih memiliki nilai sejarah yang menarik dan menjadi tempat wisata yang paling direkomendasikan untuk dikunjungi. 1. Fakta Kawah Putih dan bagaimana terbentuk. Kawah Putih merupakan tempat wisata yang terletak di kaki Gunung Patuha, tepatnya di Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawah Putih sendiri terbentuk dari letusan Gunung Patuha yang menyebabkan letusan tersebut membentuk seperti danau. Penamaan Kawah Putih sendiri disebabkan karena tanah yang ada di sekitar kawasan Kawah Putih berwarna putih. Selain itu, mengapa Kawah Putih dinamakan Kawah Putih? Karena air danau kawah tersebut berwarna putih kehijauan dan akan berubah warna menjadi sedikit gelap dan terang bergantung pada perubahan kandungan kadar belerang, suhu, dan cuaca. Danau Kawah Putih berada pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, sebagai dampaknya suhu yang ada pada sekitar kawasan Kawah Putih sekitar 8 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. 2. Fakta Kawah Putih dan sejarahnya. Jauh sebelum masa pendudukan Belanda di Indonesia, tepatnya sekitar awal abad ke-10. Kawah Putih merupakan tempat yang angker karena masyarakat ketika itu melihat banyak burung yang mati ketika melintas Kawah Putih. Sebelum menjadi tempat wisata, Kawah Putih merupakan tempat pabrik belerang yang bernama Swavel Onginning Kawah Putih ketika masa kolonial Belanda. Pada saat pendudukan Belanda tersebutlah baru terungkap bahwa Kawah Putih merupakan danau yang terbentuk akibat letusan Gunung Patuha. Dr. Franz Wilhelm Junghun yang merupakan peneliti yang sedang mengembangkan tanaman kina di Jawa Barat ketika itu mencoba untuk mengungkapkan fakta Kawah Putih. Penemuan inilah yang membuat Kawah Putih dikembangkan untuk menjadi pabrik belerang yang bernama Swavel Onginning Kawah Putih. Setelah pendudukan Belanda di tanah air, kawasan Kawah Putih tetap beroperasi menjadi pabrik belerang. Namun, nama pabriknya berubah menjadi Kawah Putih Kenzaka Gokoya Ciwidey. Ketika masa pendudukan Jepang masih tetap penggunaannya sebagai pabrik belerang dan belum menjadi tempat wisata. Fakta Kawah Putih menjadi tempat wisata setelah Indonesia merdeka. Jauh dari asal-usulnya yang secara fungsi untuk pabrik belerang, pada tahun 1987 kawasan Kawah Putih menjadi tempat wisata yang menjadi populer hingga saat ini. Untuk pertama kalinya Kawah Putih dibuka pada tahun 1987 oleh PT Perhutani, Persero, Unit 3 Jawa Barat dan Banten. 3. Fakta Kawah Putih dan aktivitas wisata yang dapat dilakukan. Fakta Kawah Putih yang merupakan tempat wisata dengan daya tariknya pada warna tanah dan air danaunya, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun wisatawan dapat juga melakukan berbagai aktivitas seperti pengambilan gambar film, melukis, pengambilan foto untuk pernikahan, kegiatan mendaki dan dapat juga melakukan kegiatan menunggang kuda. 4. Fakta Kawah Putih dan fasilitasnya. Kawasan Kawah Putih sudah memiliki fasilitas yang baik guna memudahkan para wisatawan yang berkunjung merasakan kenyamanan. Fasilitasnya antara lain
Kawasan Kawah Putih memiliki fasilitas lapangan parkir yang luas. Parkir yang luas tentunya dapat memberikan kepastian bagi wisatawan yang akan berkunjung, karena apabila wisatawan sudah datang dari jauh namun tidak mendapatkan tempat parkir, tentunya akan membuat kecewa bagi wisatawan. Lapangan parkir di kawasan Kawah Putih sangat luas dan tertata rapi. Toilet. Tersedianya restoran dan rumah makan. Musola yang nyaman dan bersih. Bagi wisatawan yang akan beribadah, tentunya menjadi hal utama musola yang nyaman dan bersih. Pengelola kawasan Kawah Putih menyediakan mobil dari pintu gerbang utama menuju dekat Danau Kawah. Bagi wisatawan yang khawatir mengendarai kendaraannya ke dekat danau karena medannya yang cukup curam, pengelola kawasan Kawah Putih menyediakan transportasi untuk hal ini. Pusat informasi tersedia di kawasan Kawah Putih. Wisatawan yang memerlukan informasi mengenai segala hal mengenai Kawah Putih dapat mengunjungi pusat informasi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kawah Putih merupakan sebuah tempat wisata yang memesona di Jawa Barat. Keindahan alamnya yang memukau serta suasana yang tenang dan sejuk membuat Kawah Putih menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, adanya berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pihak pengelola tempat wisata membuat pengalaman wisata di Kawah Putih semakin lengkap dan menyenangkan. Jika kamu mengunjungi tempat wisata di Kawah Putih, untuk tidak lupa mengunjungi BINUS Bandung, kampus dengan fasilitas terlengkap, dan untuk pendaftaran kamu bisa mengunjungi halaman Objek wisata Kawah Putih Ciwidey memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Apalagi adanya air danau berwarna putih kehijauan, sangat kontras dengan batu kapur yang mengelilingi Danau Kawah Putih. Keindahan objek wisata Kawah Putih Ciwidey menyimpan sejarah yang cukup menarik. Cerita sejarah tersebut berkaitan dengan Gunung Patuha yang menaungi Kawah Putih. Apalagi Gunung Patuha terkenal sangat angker pada zamannya. Nama Gunung Patuha sendiri berasal dari kata Patua. Artinya, gunung itu adalah yang tertua di Pulau Jawa. Dengan itu, keangkeran pada zamannya telah menyebar mulut ke mulut masyarakat sekitar. Pada zamannya dahulu, tidak ada satupun orang yang berani mendekati gunung tersebut. Bahkan sejumlah burung pun tidak berani terbang melintasi wilayah tersebut. Kabar keangkeran tersebut sampai di telinga seorang ilmuwan tanaman kelahiran Jerman, yakni Franz Wilhelm Junghun. Dengan itu, Junghun tak mempedulikan asal-usul cerita dan langsung melakukan penelitian di Gunung Patuha pada tahun 1837. Dalam penelitiannya, Junghun menembus belantara hutan Gunung Patuha dengan berniat memecahkan misteri di gunung tersebut. Perjalanan Junghun pun membuahkan hasil dengan menemukan sesuatu pada puncak tersebut. Junghun malah melihat pemandangan luar biasa, yakni sebuah danau kawah yang indah. Kawah tersebut menyengatkan bau belerang yang sangat tinggi kandungannya. Hal tersebutlah yang membuat burung-burung enggan terbang melewati gunung tersebut. Pada masa kolonial Belanda, gunung setinggi 2.436 meter di atas permukaan laut, MDPL, tersebut langsung dibangun pabrik belerang bernama Swevl-on-Gining Kawah Putih. Namun pada saat Indonesia dijajah Jepang, pabrik tersebut berganti nama menjadi Kawah Putih Kenzaka Gokoya Ciwidey. Selain itu, beredar juga keyakinan masyarakat setempat bahwa di puncak gunung yang bernama Puncak Kapuk adalah tempat bertemunya para leluhur. Selain itu, di puncak tersebut juga terdapat 7 juga makam leluhur yang namanya berawalan Eyang, di antaranya Eyang Jagasatru, Eyang Rangsa Sadana, Eyang Camat. Itulah sedikit ulasan cerita dari Kawah Putih. Apa sahabat tertarik mengunjungi tempat ini?
Ayo kita berwisata. Oke, terima kasih atas dukungannya. Nantikan ya cerita-cerita lain dari video saya. Udahan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.